Halo guys, selamat datang di channel gua. Nah, sebentar lagi RAM DDR5 akan segera hadir di pasaran demi menyambut next gen dari Intel. Karena Intel Alder Lake-nya dikabarkan akan jadi CPU PC khas konsumer pertama yang akan mengadopsi RAM DDR5. Tapi di sini gua nggak akan omongin Intel Alder Lake. Yang gua akan bahas di sini adalah tentang RAM DDR5 itu sendiri. Apa sih bedanya RAM DDR5 dengan RAM DDR4? Haruskah kita beralih ke RAM DDR5 itu sendiri? Oke. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, gue mulai dari apa yang ingin di-achieve oleh RAM DDR5. Yang pertama, yaitu tentu performa. RAM DDR4 standar saat ini memiliki kecepatan mulai dari 1600 sampai 3200 MHz atau mega transfer, tergantung bagaimana kalian nyebutnya ya. Tapi kayaknya gue akan lebih sering menggunakan sebutan megahertz saja, karena sepertinya satuan ini jauh lebih familiar oleh kebanyakan user. Oleh itu tadi kecepatan RAM DDR4. Nah, RAM DDR5 akan memiliki standar di 4800 MHz sampai 6400 MHz. Tetapi saat launch nanti akan tersedia untuk 4800 Hz terlebih dahulu. Namun produsen RAM seperti G-Skill dikatakan akan jadi RAM DDR5 tercepat saat launch karena bisa meraih kecepatan di 6600 MHz melalui overclocking. Dan kedepannya potensi kecepatan RAM DDR5 akan terus meningkat. Kalau berdasarkan 3D map dari Micron, RAM DDR5 kedepannya akan memiliki kecepatan standar hingga 8400 MHz, yang mana kecepatan standar ini dirancang oleh JEDEC selaku badan yang melakukan standarisasi pada spesifikasi RAM DDR. Jika JEDEC sudah memiliki standarisasi RAM DDR5 dengan kecepatan tinggi ini, maka bukan tidak mungkin kecepatan 8000 MHz bisa diraih tanpa melakukan overclocking. Dan dari itu merupakan improvement yang besar terdapat pada platform mobile seperti laptop yang mana tidak memiliki fitur overclock RAM. Maka dengan kecepatan standar RAM DDR yang meningkat, maka frekuensi RAM laptop juga akan semakin tinggi. Kemudian RAM DDR5 akan memiliki konfigurasi subchannel, yaitu jadi satu keping RAM DDR5 akan memiliki dual channel yang masing-masing memiliki bandwidth 32 bit. Dibandingkan dengan RAM DDR4 yang hanya memiliki satu channel saja dengan bandwidth 64 bit, walaupun jumlah bandwidthnya sama-sama 64 bit, tetapi dengan membagi menjadi dua subchannel pada RAM DDR5, maka akan meningkatkan memori akses efisiensi karena sebelum RAM mengirim data kepada CPU untuk diproses, RAM harus memaksimalkan kapasitas bandwidth yang ada. Jadi ketika data yang diproses memiliki ukuran yang kecil, maka CPU harus menunggu data memenuhi kapasitas bandwidth yang ada pada RAM. Dengan begitu, daripada membuat satu channel dengan bandwidth yang besar, maka membaginya dengan bandwidth yang lebih kecil akan jauh lebih efisien, apalagi tiap channel berpindah secara independen. Dengan itu, CPU bisa memproses data jauh lebih cepat. Walaupun terdengar seperti dual channel, sejatinya RAM DDR5 tetap membutuhkan dua keping RAM agar benar-benar bisa berjalan dual channel. Yang kedua, mendukung kapasitas yang lebih besar. Jika RAM DDR4 kapasitasnya maksimal per kepingnya hanya 16 GB saja, maka RAM DDR5 kapasitas maksimal per kepingnya bisa mencapai 64 GB. Bahkan kedepannya dikatakan ada RAM DDR5 yang memiliki kapasitas 128 GB sampai 512 GB untuk kapasitas maksimal per kepingnya. Tapi tentu kapasitas sebesar ini bukan ditargetkan pasar kelas konsumer. Jadi opsi 64 GB sepertinya akan menjadi opsi tertinggi yang akan kita lihat secara umum di pasaran nanti. Kedepannya sih kayaknya nggak bakal heran isi kelas mainstream memiliki kapasitas mulai dari 128 GB dengan 2x64 sampai 256 GB dengan 4x64. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, efisiensi daya yang jauh lebih baik. Standar operating voltage pada RAM DDR4 adalah 1,2 volt, sedangkan RAM DDR5 hanya 1,1 volt saja. Walaupun terlihat tidak signifikan, tetapi karena kecepatan RAM DDR5 yang bisa mencapai 2 kali lipat RAM DDR4, maka operating voltage pada RAM DDR5 akan berdampak sangat signifikan. Hal ini bisa diraih karena RAM DDR5 memiliki power management IC yang terpasang pada modul RAM-nya, yang sebelumnya pada RAM DDR power management IC terdapat pada motherboard. Dengan keberadaan power management IC pada modul RAM DDR5, maka RAM tersebut bisa memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dengan voltase yang lebih rendah. Berkat voltase yang lebih rendah, maka akan memiliki konsumsi yang jauh lebih irit dan juga thermal up dari RAM yang lebih rendah. Hal ini akan sangat berdampak pada mobile seperti laptop, di mana RAM laptop pada dasarnya tidak memiliki heatsink seperti PC desktop. Plus performa baterai laptop semakin awet karena konsumsi daya RAM semakin irit. Oke, jadi itulah improvement yang dibawa oleh RAM DDR5, dan dari sini terlihat RAM DDR5 ini akan jauh lebih baik dari RAM DDR4 karena banyak improvement yang dilakukan.
Perkembangan RAM DDR5 tentu akan membawa kepada perkembangan CPU yang semakin maju. Kita tahu bahwa CPU modern saat ini memiliki jumlah core yang semakin banyak seperti 8 core 16 thread, bahkan ada yang 16 core 32 thread. Dan makin kesini juga mulai banyak software yang bisa memanfaatkan jumlah core CPU yang banyak, seperti contohnya video game itu sendiri. Dengan kehadiran low level efisiensi seperti DirectX 12 dan Vulkan Engine, video game bisa memanfaatkan jumlah core CPU dengan rata. Kemudian konsumsi media juga semakin besar seperti streaming video 4K, bahkan hingga melakukan live stream gameplay dengan kualitas 4K. Hingga ada yang menjadikan PC mainstream workstation seperti untuk machine learning misalnya. Jadi, tentu data yang diproses akan sangat-sangat besar diikuti dengan CPU yang semakin cepat. Maka CPU juga akan semakin haus data. Maka dari itu, diperlukan kecepatan RAM yang jauh lebih tinggi agar bisa menyuplai data yang jauh lebih besar kepada CPU. Selain itu, RAM DDR5 bisa menjadi gerbang untuk perkembangan integrated graphics yang jauh lebih cepat, di mana integrated graphics yang sangat menyukai frekuensi RAM yang sangat tinggi. Seperti tes yang gue lakukan, di mana frekuensi RAM yang jauh lebih berpengaruh pada performa dibandingkan timing RAM itu sendiri. Maka bukan tidak mungkin AMD bisa saja merilis IPU Ryzen dengan integrated graphics RDN itu layaknya konsol, karena tentu merupakan momentum yang sangat tepat di mana kemampuan integrated graphics yang semakin meningkat diikuti dengan kecepatan RAM yang semakin tinggi. Tetapi kayaknya RAM DDR5 akan dibanderol jauh lebih mahal dari RAM DDR4 yang gua rasa hal ini cukup wajar untuk sebuah teknologi baru. Bahkan saat DDR5 launch di tahun 2014, harganya pun jauh lebih mahal dibanding DDR3. Tetapi seiring waktu ketika sudah mainstream, harganya pun akan jauh lebih terjangkau. Dan bagi kalian yang sudah memiliki modul DDR4 yang bagus dengan kecepatannya tinggi, atau mungkin baru saja kesampaian beli di tahun ini, tidak usah khawatir, karena untungnya RAM DDR4 masih bisa digunakan pada platform motherboard Intel Arc Lake. Jadi nanti motherboard CPU Intel terbaru ini akan ada dua versi, yaitu yang menggunakan RAM DDR4 dan juga RAM DDR5 tentunya. Tentunya kedua modul RAM ini tidak bisa dipasangkan pada motherboard yang sama karena slot RAM DDR yang tidak kompatibel. Jadi nanti kalau kalian tertarik upgrade CPU Intel Arc Lake dengan menggunakan modul RAM DDR4 yang sudah kalian miliki, perhatikan lagi ya, kalau motherboard yang mendukung tipe RAM apa. Kayaknya sih masa transisi DDR4 ke DDR5 ini akan berlangsung selama setidaknya 2 tahun sampai nanti platform CPU dan motherboard akan sepenuhnya mendukung DDR5 saja. Seperti era Intel Skylake sampai Kaby Lake yang masih mendukung dua tipe RAM DDR3 dan DDR4. Barulah pada era Coffee Lake sepenuhnya mendukung RAM DDR4 saja. Jadi lumayanlah masih ada waktu buat nabung. Jadi apakah kalian cukup excited dengan kehadiran RAM DDR5 dan adakah yang tertarik early adopter dari teknologi baru ini? Tulis saja menurut kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan apabila ada salah kata serta banyak kesalahan yang saya ucapkan, mohon maaf karena ini adalah video pertama saya. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe di channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat videonya lagi ke depannya. Sekian, salam terima kasih dan salam teknologi.